bagi pekerja yang dirumahkan atau korban PHK, saya minta diberikan prioritas untuk mendapatkan kartu prakerja. Kondisi darurat membuat pemerintah mengambil kebijakan dengan unsur ketersegaraan. Maka pemerintah mengeluarkan surat edaran Kepala LKPP nomor 3 tahun 2020. Di mana aturan itu memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa tanpa harus menggunakan mekanisme lelang terbuka. Artinya, pemerintah bisa menunjuk langsung untuk pengadaan barang dan jasa. Sejatinya dengan situasi seperti itu, maka keputusan diambil dengan mempertimbangkan kepentingan publik. Sehingga, setiap keputusan bisa terhindar dari potensi korupsi atau konflik kepentingan. Namun, apa yang terjadi dengan pengambilan kebijakan saat masa darurat pandemi COVID-19 di Indonesia? Kami mencatat sejumlah kebijakan yang terindikasi adanya konflik kepentingan. Pertama adalah program bantuan sosial melalui Kartu Prakerja, di mana pemerintah menggelontorkan dana hingga 20 triliun rupiah bagi masyarakat untuk mendapatkan biaya mengikuti pelatihan melalui platform digital. Salah satunya pelatihan melalui platform Ruang Guru. Yang menjadi catatan kami adalah di mana Direktur Ruang Guru kala itu ada Mabel Fadevara, merupakan staf khusus Presiden. Maka hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tak hanya sampai di situ, indikasi terjadinya konflik kepentingan lain juga terjadi pada pengadaan alat kesehatan reagen. BNPB menunjuk perusahaan PT Trimitra Wisesa Abadi atau PT TWA untuk melakukan pengadaan alat tes reagen. PT TWA adalah perusahaan yang baru saja mengubah ADART dengan menambahkan kegiatan perdagangan alat laboratorium, farmasi, dan kesehatan. Perusahaan minim pengalaman di bidang alat kesehatan itu mendapatkan 13 paket pengadaan dengan nilai kontrak sebesar 117 miliar rupiah. Penunjukan langsung PT TWA terindikasi adanya konflik kepentingan, di mana Kepala BNPB kala itu Doni Monardo memiliki hubungan dekat dengan pemilik PT TWA Budianto Gani. Bahkan Budianto Gani mengakui berpartner dengan adik sepupu Doni Monardo, yakni Ina Rosaria, dalam mendirikan usaha rumah makan Padang Sari Ratu Kitchen. Namun belakangan, diketahui reagen hasil pengadaan PT TWA dikembalikan sejumlah laboratorium dan rumah sakit karena tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi kita melihat bagaimana akrobat para pejabat itu mencari-cari berpotensi untuk mengambil keuntungan atau rente. Dan ini tentu sangat dekat dengan konflik kepentingan dan jembatan emas menuju korupsi. Dan Jokowi membiarkan. Pejabat yang terindikasi punya konflik kepentingan kerap membantah mendapatkan keuntungan dari kebijakan tersebut. Namun, biar bagaimanapun, praktik nepotisme tidak bisa dibenarkan karena dapat menguntungkan pihak yang berhubungan dengan penentu kebijakan. Bahkan hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan dapat berujung pada tindak pidana korupsi.